Sabrina Rahayu. Saya Mesti Manalu. Saya Emma Sapitri. Saya Adam Primana Putra. Saya Ipana Rosalia. Saya Dewi Aswin Setianinggrum. Saya Lulu Uljana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai termoregulasi pada mamalia yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Selamat menyaksikan. Apa itu termoregulasi? Termoregulasi merupakan proses penjagaan suhu internal hewan dan manusia dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Nah, termoregulasi ini sangat penting karena sebagian besar proses kimiawi dan fisiologis sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Adapun pembagian termoregulasi ini dibagi menjadi 4, yaitu homeotermis, poikilotermis, ektotermis, dan endotermis. Hewan endotermis. Hewan endotermis merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh. Caranya yaitu dengan menyeimbangkan pembentukan dan pelepasan panas. Contohnya itu pada burung dan mamalia. Termogulasi pada mamalia. Mamalia termasuk ke dalam hewan endotermis. Pada mamalia, suhu di dalam tubuhnya berada pada kisaran 35 sampai 45 derajat Celcius, yang biasanya lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Mamalia secara kontinu melepaskan panas ke lingkungannya melalui mekanisme transfer panas. Mamalia yang hidup di daerah dingin akan mempertahankan suhu tubuhnya untuk lebih tinggi. Adaptasinya melalui efisiensi insulasi tubuh dengan adanya rambut tebal dan lemak di bawah kulit, dan efektifnya kerja pengontrolan vaskomotor serta mekanisme pertukaran panas counter current dalam sistem peredaran. Menurunnya sensitivitas terhadap suhu dari reseptor di bagian perifer. Mekanisme produksi panas hewan endotermis. Ini diawali dengan produksi panas internal, itu menjadi sumber panas yang menjadi suhu inti tubuh, kemudian berlanjut ke kandungan seluruh panas tubuh, yang kemudian akan menjadi pengeluaran panas dan terjadi pelepasan panas ke lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tersebut akan menjadi perolehan panas yang menjadi sumber panas. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang adaptasi terhadap suhu panas. Di mana adaptasi terhadap suhu panas ini meningkatnya pelepasan panas dari tubuh dengan meningkatnya penguapan baik melalui proses berkeringat ataupun terang-terangan. Nah, pada adaptasi terhadap suhu panas ini dapat melakukan gular puttering, di mana gular puttering ini yaitu pergerakan daerah kerongkongan secara cepat atau terus-menerus sehingga penguapan melalui saluran pernapasan itu atau dari mulut dapat meningkat. Akibatnya, pelepasan panas tubuh juga meningkat. Misalnya tuh contohnya pada ayam yang sedang mengerami telurnya. Nah, pada adaptasi terhadap suhu panas ini juga ada menggunakan strategi, di mana strategi itu strategi hipertermik, di mana mempertahankan atau menyimpan kelebihan panas metabolik di dalam tubuh sehingga suhu tubuh dapat meningkat sangat tinggi. Lebih contohnya tuh tepatnya pada unta dan rusa di gurun. Selanjutnya, mekanisme adaptasi suhu tinggi, di mana mekanisme adaptasi suhu tinggi ini dapat mengontrol terhadap lajunya pelepasan panas, transfer panas endogen dari dalam tubuh melawan gradient thermal dari tubuh ke lingkungan yang panas melalui evaporasi agar tubuh tetap dingin. Contohnya yaitu pada hewan yang hidup di gurun yang mempunyai permasalahan termoregulasi pada hewan. Terdapat 3 macam permasalahan termoregulasi pada hewan di gurun. Yang pertama, relaksasi, batasan-batasan thermal selama kontrol homeostatik dipertahankan. Yang kedua, mempertahankan dalam bentuk perilaku mendominasi perilaku termoregulasi. Yang ketiga, ada struktur khusus dan adaptasi fungsional yang dapat berkembangnya hewan terhadap di gurun pasir itu tersebut. Selanjutnya ada adaptasi terhadap lingkungan. Sebagaimana hasil dari simulasi regulator dingin, terjadinya konstruksi pembuluh darah yang mengaliri kulit yang untuk menurunkan pelepasan panas. Dingin juga bisa menyebabkan berdirinya rambut-rambut halus pada hewan untuk meningkatkan aktivitas muskular. Selain itu, suhu darah yang diturunkan sebagai konsekuensi di mana bisa menurunkan regulasi, di mana termoregulasi ini untuk menstabilkan pada hewan yang tinggal di daerah panas yang bisa beroperasi dan diikuti dengan
Kemudian ada beberapa batas toleransi suhu pada hewan termasuk di gurun. Yang pertama, ada suhu 50 derajat Celcius di mana ini terdapat di hewan gurun seperti onta dan hewan yang hidup di daerah panas. Yang kedua, ada suhu 45 derajat Celcius di mana toleransi suhu ini terdapat di hewan penyu dan onta. Penyu tersendiri memiliki suhu di tempat permukaan air tawar di mana dia bisa hidup dengan suhu tersebut. Sedangkan yang ketiga, 39-44 derajat Celcius ini memiliki batasan toleransi terhadap hewan burung. Yang keempat, ada 35-40 derajat Celcius di mana hewan ini terdapat di tubuh mamalia seperti gajah, seperti singa, harimau, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada 25 derajat Celcius di mana ini terdapat pada hewan invertebrata di pantai, hewan yang tidak bertulang belakang. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hibernasi. Jadi hibernasi itu adalah fenomena di mana suhu tubuh turun drastis ke level yang rendah sehubungan dengan suhu lingkungannya dan terjadi pada musim dingin. Atau ini merupakan tantangan adaptif ataupun tantangan adaptasi bagi hewan mamalia yang memerlukan persiapan-persiapan sebelum memasuki masa hibernasi tersebut. Nah, ini merupakan pola hidup hipotermia yang terjadi pada mamalia, contohnya beruang kutub. Ataupun yang pernah melihat film SpongeBob, di situ ada yang bernama Sandy Cheeks dan ia melakukan hibernasi pada musim dingin. Ia merupakan tupai pohon. Nah, sebelum periode dormansi musim dingin ini, hewan mamalia tersebut akan menyimpan lemak di dalam tubuhnya, lalu memasuki masa letargi ataupun masa lemah, dan kemudian dilanjutkan dengan periode masa dormansi. Nah, masa hibernasi ini akan memperlihatkan tanda fisiologis ataupun ciri fisiologis yang dialami oleh hewan tersebut di dalam tubuhnya. Yang pertama, suhu dalam tubuh ataupun core akan turun sebesar 1-2 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan. Lalu yang kedua, konsumsi oksigen akan menurun sebesar 5% dari laju metabolisme basal. Yang ketiga, laju pernafasan akan turun dan akan terhenti dalam beberapa waktu. Lalu yang keempat, laju detak jantung akan turun 5-6 kali per menit. Lalu peredaran darah tetap memadai. Baiklah, selanjutnya itu contoh hewan yang melakukan hibernasi. Yang pertama itu kelelawar. Hewan yang aktif di malam hari ini melakukan hibernasi secara berkelompok dalam jumlah yang besar saat masuk musim dingin. Para kelelawar akan menggantung, turun dan naik dengan sayap dan ekor untuk menutupi tubuhnya. Saat hibernasi, suhu tubuh kelelawar akan turun drastis. Hal ini membuat mereka tampak seperti sudah mati. Hibernasi kelelawar berlangsung selama 7 bulan dan hanya akan bangun 1 bulan sekali. Yang kedua itu beruang. Proses hibernasi beruang yang dilakukan oleh beruang berbeda dengan hewan lainnya. Beruang sebenarnya hanya tidur dengan nyenyak saja dan tidak hibernasi dalam waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan para beruang tidak mengalami penurunan metabolisme yang signifikan. Suhu tubuhnya relatif normal. Mereka hanya masuk ke dalam lubang seperti tepi sungai, gua, atau cikungan untuk melakukan hibernasi atau tidur dengan nyenyak. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Aklimatisasi termal dan aklimasi. Aklimatisasi termal itu digunakan untuk perubahan temperatur yang terjadi di alam. Sedangkan kalau aklimatisasi itu digunakan untuk istilah bagi perubahan suhu yang dikondisikan di laboratorium. Jika hewan dipelihara di lingkungan yang baru yang berbeda dari habitat aslinya, mungkin hewan tersebut akan spesifik untuk bertahan hidup atau bahkan mengalami kematian. Beberapa poikilotermis memperlihatkan peningkatan mendadak dari laju metabolismenya ketika suhu eksternal meningkat, dan pada kondisi dingin juga akan memperlihatkan penurunan yang tiba-tiba. Perubahan pada laju metabolisme dideskripsikan sebagai kompensasi konsekuensi aklimatisasi. Ketika kembali ke kondisi temperatur normalnya, laju yang akan lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan arah aklimatisasinya. Perubahan pada laju metabolisme dideskripsikan sebagai kompensasi konsekuensi aklimatisasi. Sekian
paparan materi melalui video dari kami. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang melakukan saya sebagai Sabila Ayu. Nama saja. Apa lagi? Saya Mesmenal, saya Emma Sakiti. Mengenai termoregulasi. Sekian paparan materi